kawin pengusaha, bunga sugi, dijual mana, diberi modal, diberi itu, itu mah, geus eureun PK, saudara tahu kabe orang kaya baru, persis tiga, anu menang peluang karya, kan ayahnya lima berbagus, beli mobil, beli motor, pada tahun lama sampai pembebasan tercatatnya tadi saya sebagai penerima PK-nya bapaknya PKS, memang harus sudah pada keluar itulah peran dan fungsi pendamping sosial itu seperti itu, data-data itu dengan operator desa sudah keluar, harus keluar karena dia sudah mampu dan sejahtera. Jangan sekali-kali bantuan dijadikan sebagai alat eksploitasi, ya. Jadi itu yang pertama ya, PK bantuan bersama BPM. Yang kedua teman-teman sekalian, bantuan ini bukan gaji bulanan. Jadi terus terang bantuan bukan gaji bulanan karena sifatnya bantuan itu sangat tergantung dari kebijakan pusat. Saya tidak menjamin bulan depan masih kena program PKH. Saya tidak menjamin kebijakan Pak Prabowo nanti kalau sudah budget ini makan bergizi gratis ini menyebar di mana-mana semakin merata. Ayahnya itu program PKH BPN Dewan mana? Ya kita tidak pernah tahu karena itu kebijakan pusat, ya itu kebijakan Kementerian Sosial. Masih masuk ke PKH. Pada saat sekarang teman-teman ada pendamping, ya tolong manfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, perlu saya jelaskan bahwa program PKH sosial bagi keluarga miskin dan ini kita di dinas sosial. Jangan sampai ada potongan, jangan sampai ada pengurangan, jangan sampai ada pengondisian, jangan sampai ada meminta dengan alasan apapun. Jasa kami pengabeyan jadi kelompok beringan capek, koman imam. Ayo panpak, cenah turun mereka, bensin mah kosong, gimana? Atau pada prinsipnya itulah tugasnya pendamping. Namun pendamping merasa capek atau jadi pendamping. Sesuai pasal jadi kebijakan di Kemensos, pangoknya pasal ketiga. Namun di sana capek atau jadi pendamping ya resikonya. Yang lebih tugas pendamping eta tugas teman-teman di lapangan, teman saya, teman kami itu bukan semata-mata memberitahu pencairan. RT misalnya aku kurung pembedaan PKC BPN cair. Yang paling penting bagaimana teman-teman melakukan P2K, bagaimana teman-teman melakukan FDG-nya, Family Development System, FDS-nya jalan, Family Development System-nya jalan. Datang ke IMAH, KPM, lain data kopi, lain kalau salah persepsi. Datang ke IMAH atau dikumpulkan oleh komunitas terdekat, ya. Terus penyuluhan, kenapa? Nah, bantuan PKH ke balita, utamanya ke beli susu. Benar tidak dibelikan susu ke KPM? Jajan mana? Bahwa diberikan sempurna minum ke bapak. Kita nggak pernah tahu. Atau ada duit mana yang enak, dia kemana yang enak. Walaupun ketentuan bantuan PKH itu bagi balita kembali susu. Bagi anak SD, bagi anak SMP itu pasti tidak bantuan PIP, kembali tas, kembali buku, kembali diberikan ke karena tas, diberikan ke karena buku. Mohon maaf nih Pak Kadis, apakah itu ada laporannya nantinya ketika diberikan penerima manfaat itu apakah didampingkan ada pendamping? Atau iya justru itu. Ya artinya ada pelaporan tidak gitu. Itu tugas pendamping melalui FDS, tugas pendamping melalui Family Development System, tugas pendamping boleh dan itu akan dilaporkan ke bapak ya. Bagaimana berapa bagaimana. Nah itu. Ya artinya kan membeli susu, membeli apa gitu kepentingan anak itu kan gitu. Nah itu ada laporannya tidak kan gitu maksud kami. Nah jadi begini, ya sementara itu ya kita tidak ada SPJ untuk pembelanjaan, tidak ada SPJ untuk pembelanjaan. Ya itu yang saya tahu sampai detik ini ya. Hanya pemberian aja Pak ya. Ya hanya itu himbauan urusan untuk yang punya 5 komponen tadi wajib diberikan kepada sektor-sektor pendukung itu. Gitu. Karena nilainya kan tidak besar. Tapi intinya itu harus dilaksanakan seperti itu. Nah itu yang ketiga ya. Jadi saya minta bantuan ini ya
sekali lagi kepada teman-teman pendamping, tolong diurusi dalam tanda kutip sedemikian rupa agar mereka yang menerima bantuan itu sesuai dengan haknya, utuh, ya, dan jangan sampai terjadi pemotongan pengkondisian dengan alasan apapun. Itu sudah sejak dari awal, Saya tidak mentolerir ada pengkondisian dengan alasan apapun dari awal. Kalau bila mana ada, Pak? Ya? Kalau bila mana ada pemotongan gitu. Ya justru itu makanya kita berikan sanksi kepada pendamping. Ya. Jadi pada prinsipnya saya tegas tidak boleh ada pemotongan ya, dengan dari apapun. Itu baik ngomong juga oleh dinas. Gitu. Jadi teman-teman ya siapapun, saya dari dulu 8 tahun yang lalu saya urusan dinas sosial, saya paling baru, paling capek, paling kita, namun ke saya berita-berita lagu lama. Pemotongan BPNT, URT lah berusaha pemotongan terus lah, lapor BKPH harus beres. Gitu barulah surat edaran sudah, penyuluhan sering, komunikasi dan pembinaan sering, gitunya kita di lapangan sekali lagi. Yang mana dia, jangan ada pemotongan. Ada dia BPNT gitu. Kadang-kadang. Ya. Nah oleh sebab itu, ya, perlu kita komunikasi dan harmonisasi dengan semua komponen yang ada di lapangan.